warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Afriana dengan NIM 838783947, Prodi S1 PGSD Salut Kota Batih, Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 pendidikan anak di SD, yaitu menjelaskan 8 soal dengan metode presentasi. Soal yang pertama, sebagai guru SD, mengapa di permasalahan gizi perlu membahas perkembangan fisik dan motorik anak? Sebagai guru SD, membahas gizi bersama perkembangan fisik dan motorik sangat penting karena ketiganya saling berkaitan erat. Gizi yang cukup menjadi hal yang utama bagi pertumbuhan fisik anak seperti tinggi badan, berat badan, dan kekuatan otot. Perkembangan motorik anak, baik motorik kasar seperti berlari dan melompat, maupun motorik halus seperti menulis dan menggambar, juga sangat bergantung pada kecukupan gizi. Di usia SD, khususnya untuk kelas 1 dan 2, anak sudah lebih terampil dalam motorik kasar, tetapi masih terus mengembangkan kemampuan motorik halusnya. Namun perkembangan ini hanya bisa optimal jika asupan gizi anak terpenuhi dengan baik. Ketika anak kekurangan gizi, dampaknya langsung terlihat pada aktivitas sehari-hari anak di sekolah, seperti anak tampak lemas, tidak bersemangat, dan mudah lelah saat bermain dan berolahraga, dan anak akan menjadi sulit berkonsentrasi saat belajar. Kekurangan gizi yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah yang serius seperti stunting dan keterlambatan perkembangan kognitif yang sulit diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagai guru, kita perlu peka mengenali tanda-tanda anak yang kurang gizi melalui penguatan kemampuan gerak dan aktivitas mereka. Contoh konkretnya yaitu saat pelajaran olahraga. Anak yang gizinya cukup akan terlihat lebih aktif dan lincah, sedangkan anak yang gizinya kurang akan terlihat lesu, lamban, dan sering duduk istirahat saat olahraga. Begitu juga saat menulis. Anak yang kurang gizi akan cepat mengeluh, tangannya pegal saat menulis dan tulisannya sulit dibaca karena kondisi motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Soal yang kedua, anak SD telah melewati masa-masa penting dalam 5 tahun pertama kehidupan. Bagaimana kebutuhan gizi anak SD? Apakah masih diperlukan? Jawabannya, menurut saya sangat penting, sangat perlu. Meskipun mereka telah melewati masa kritis 5 tahun pertama kehidupan, pada usia sekolah dasar, anak sedang dalam fase pertumbuhan yang pesat dan membutuhkan energi serta nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas fisik dan mentalnya di sekolah. Meskipun pola makan mereka sudah menyerupai orang dewasa, kebutuhan gizinya tetap berbeda karena tubuh masih dalam proses berkembang. Gizi yang memadai sangat berpengaruh pada kemampuan anak untuk menerima pelajaran. Anak yang asupan gizinya terpenuhi akan lebih mudah untuk berkonsentrasi dan aktif dalam pembelajaran dan memiliki daya ingat yang lebih baik. Sebaliknya, jika anak kekurangan gizi akan membawa dampak negatif yang serius seperti keterlambatan pertumbuhan fisik yang sulit disembuhkan, keturunan kemampuan belajar dan konsentrasi anak, serta terbatasnya kemampuan bekerja dan bersikap dibanding anak normal seusianya. Dalam kondisi parah, kekurangan gizi dapat menimbulkan kecacatan, kesakitan, dan bahkan sampai kematian. Contohnya, anak yang tidak sarapan bergizi di pagi hari akan kesulitan fokus saat guru menjelaskan materi. Mereka cenderung mengantuk, kurang bersemangat, dan sulit menangkap informasi. Ketika mengerjakan tugas atau ujian, kemampuan berpikir dan mengingat pelajaran mereka jauh berkurang dibanding teman yang sarapan dengan menu yang bergizi seperti nasi pakai lauk, protein, sayur, dan susu. Soal yang ketiga,
Ketika anak kekurangan gizi ketika kecil, permasalahan apa yang akan muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Permasalahan yang akan muncul yaitu yang pertama adalah gangguan pertumbuhan atau stunting. Berat dan tinggi badan anak tidak mencapai standar sesuai anak seusianya. Anak terlebih pendek dan kurus dibanding teman sebayanya. Kondisi ini sulit diperbaiki jika terlambat ditangani. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh anak yang lemah. Anak akan menjadi mudah sakit, sering terkena diare, batuk, dan pilek dan infeksi lainnya. Ketika anak terluka, proses penyembuhannya jauh lebih lama karena tubuh tidak memiliki cukup nutrisi untuk regenerasi selnya. Yang ketiga, gangguan perkembangan otak. Anak akan sulit berkonsentrasi saat belajar, mudah mengantuk dalam kelas, kurang bersemangat mengikuti pembelajaran, dan daya ingat anak yang menurun. Hal ini berdampak langsung pada prestasi akademik anak di sekolah. Selanjutnya, yang keempat yaitu kelemahan otot dan fisik. Hal ini akan membuat anak cepat lelah, tidak bertenaga untuk beraktivitas, otot terlihat lemah, dan jaringan lemak tubuh yang berkurang drastis sehingga anak tampak sangat kurus atau lebih kurus. Dan yang kelima, risiko penyakit jangka panjang. Anak akan berisiko tinggi terkena penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, hipertensi ketika ia dewasa nantinya, serta produktivitas kerja yang rendah. Cara mengatasinya yaitu yang pertama dengan memperbaiki pola makan dengan gizi yang seimbang. Berikan variasi makanan yang kaya nutrisi setiap hari. Pastikan anak mendapatkan protein dan dari telur, ikan, daging, karbohidrat dari nasi atau roti, vitamin dan mineral dari sayur hijau dan buah-buahan segar, serta susu untuk kalsiumnya. Yang kedua, berikan suplemen sesuai anjuran dokter. Konsultasikan kepada dokter untuk pemberian suplemen seperti vitamin A untuk kesehatan mata, zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk pertumbuhan tulang anak, dan zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Pastikan anak selalu mencuci makan sebelum makan dan setelah keluar dari toilet, serta sediakan air bersih untuk minum dan memasak. Serta jaga kebersihan peralatan makanan anak untuk mencegah infeksi yang dapat memperparah kondisi gizi anak. Dan yang keempat, konsultasi dengan yang profesional di bagian kesehatan. Bawa anak secara rutin ke dokter atau ahli gizi untuk memantau perkembangannya. Dapatkan pemeriksaan kesehatan yang secara menyeluruh dan merancang program perbaikan gizi yang sesuai dengan kebutuhan fisik anak dan anjuran dokter tersebut. Contoh kasus konkretnya, kondisi awal seorang anak kelas 2 SD mengalami kekurangan protein dan zat besi. Akibatnya ia menderita anemia yang ditandai dengan wajahnya yang pucat, bibir dan kuku tidak berwarna merah sehat, sering mengeluh pusing, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi saat menjelaskan pembelajaran. Hasilnya nilai-nilai akademiknya menurun drastis dan ia sering tertidur di kelas. Proses penanganan yang bisa dilakukan yaitu orang tua perlu membawa anaknya ke dokter dan mendapat diagnosis anemia defisiensi besi. Dokter memberikan panduan pola makan yang harus diperbaiki. Setiap hari, anak diberikan menu sarapan dengan telur, ikan, makan siang dengan lauk daging atau ayam, disertai dengan sayur bayam atau kangkung, dan makan malam dengan variasi protein nabati seperti tempe atau tahu. Dan anak juga diberikan suplemen zat besi sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter, serta vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi tersebut.
Keluarga juga perlu memastikan kebersihan makanan dan lingkungan di sekitar anak terjaga dengan baik dan bersih. Hasilnya bisa dilihat setelah 3 bulan, kondisi anak mengalami perbaikan yang signifikan. Wajahnya tidak pucat lagi, lebih ceria dan berenergi. Di sekolah pun ia sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus. Tidak lagi sering mengantuk dan tertidur, dan nilai-nilai ulangannya mulai meningkat kembali. Soal yang keempat, bagaimana sebaiknya memupuk harga diri anak dan siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan harga diri anak usia sekolah dasar? Untuk memupuk harga diri anak, orang tua dan guru perlu memberikan apresiasi pada setiap usaha yang dilakukan anak. Bukan hanya fokus pada hasil akhirnya saja. Misalnya, ketika anak mendapatkan nilai 70 setelah belajar keras, pujilah usahanya dengan mengatakan, kamu bangga karena dia udah berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus, tingkatkan lagi ya. Gitu. Sehingga anak merasa lebih dihargai dan tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Mengajarkan anak bangkit dari kegagalan juga penting untuk menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari belajar. Ketika anak gagal dalam lomba, katakan gak apa-apa, yang penting kamu udah berani mencoba dan kita belajar lagi ya supaya besok lebih baik. Untuk membangun mental yang tangguh, bentuk perkembangan bakat dan minat anak seperti menyediakan alat menggambar jika ia suka menggambar, dan buat anak percaya diri dengan kemampuannya. Terakhir, ciptakan lingkungan yang aman di mana anak merasa bebas mengungkapkan perasaannya dan bertanya tanpa takut ia akan dimarahi. Pihak yang paling berpengaruh yaitu yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan pengaruh yang paling besar karena orang tua adalah fondasi utama, karena yang paling dekat dengan anaknya sejak lahir. Kasih sayang tanpa syarat dan cara orang tua merespon kesalahan atau keberhasilan anak sangat menentukan bagaimana anak memandang dirinya. Orang tua yang membanding-bandingkan anak dan akan membuat harga diri anak menjadi rendah. Yang kedua, guru. Guru merupakan pengasuh signifikan di sekolah. Guru berperan sebagai figur panutan yang menghabiskan waktu cukup banyak dengan anak di sekolah. Cara guru memberikan pujian, kritikan, dan perhatian sangat berpengaruh pada kepercayaan diri anak. Guru yang menghargai usaha setiap anak dan tidak mempermalukan di depan kelas akan membangun harga diri yang positif. Pengaruh sosialnya. Di usia anak sekolah dasar, anak sangat peduli dengan penerimaan teman, persahabatan yang sehat dan diterima di kelompok, memberikan rasa yang berharga. Sebaiknya penolakan atau bullying dapat merusak harga diri anak secara serius. Soal yang kelima, lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak. Bagaimana jika lingkungannya ada, ialah lingkungannya negatif seperti suka membuli, merendahkan, dan sifat negatif lainnya. Hal apa yang dapat dilakukan agar anak tetap memperoleh lingkungan sekolah yang hangat dan positif? Lingkungan sekolah sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Namun, ketika lingkungan tersebut negatif, seperti adanya perilaku bullying, merendahkan, dan sikap negatif lainnya, diperlukan langkah-langkah konkret agar anak tetap memperoleh lingkungan yang hangat dan positif. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, komunikasi terbuka dan mencari bantuan. Langkah pertama yang sangat penting adalah mengajarkan anak untuk berkomunikasi secara terbuka tentang apa yang dialaminya di sekolah. Melaporkan tindakan bullying kepada pihak sekolah sangat krusial agar masalah dapat ditangani dengan tepat. Sementara berbicara dengan orang tua ataupun guru memberikan dampak emosional dan mencegah anak merasa sendirian menghadapi masalah tersebut. Anak perlu diajarkan untuk menceritakan pengalamannya dengan tenang dan jujur meskipun merasa malu dan takut. Jika anak kesulitan berbicara langsung, ia bisa menulis surat atau mengirim pesan untuk melaporkan kejadian yang
Orang tua juga harus proaktif menghubungi pihak sekolah sehingga segera setelah mengetahui adanya kejadian bullying untuk memastikan penanganan yang tepat dan cepat. Soal yang keenam, jelaskan dan contohkan minimal 5 prinsip belajar. Prinsip belajar yang pertama yaitu belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia yang utuh. Maksudnya, belajar bukan hanya untuk kepandaian akademik saja, tetapi dapat mengembangkan keseluruhan aspek di anak seperti pemikiran, perasaan, moral, spiritual, dan sosial secara bersamaan. Contohnya, ketika anakku belajar tentang hubungan hidup, anak tidak hanya menghafal tentang fakta pencemaran, tapi juga diajak merasakan empati terhadap makhluk hidup untuk memahami tanggung jawab menjaga alam dan praktik langsung membersihkan lingkungan di sekitarnya seperti lingkungan di sekolah. Yang kedua, belajar sebagai proses terpadu harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Maksudnya, pembelajaran harus bermakna bagi anak. Anak akan belajar dengan giat jika mereka merasa kegiatan belajar itu penting dan menarik bagi mereka. Contohnya, daripada hanya menjelaskan matematika di papan tulis, guru lebih baik membuat penjelasan tentang mengelola uang saku. Anak lebih tertarik karena berhubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Maksudnya, anak harus aktif terlibat dalam kegiatan belajar, bukan hanya duduk mendengarkan atau menyalin. Pembelajaran harus membuat anak menggunakan keseluruhan potensi yang dimilikinya, mulai dari berpikir, bergerak, berkarya, dan berinteraksi. Anak tidak cukup hanya senang berada dalam kelas, tapi juga harus merasa tertantang untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Jadi, guru perlu aktif dan kreatif dalam menciptakan berbagai aktivitas seperti proyek kerja kelompok, praktek langsung, eksperimen, atau membuat karya nyata. Bukan hanya sekedar menjelaskan teori di kelas atau menyuruh anak menyalin dari buku atau papan tulis. Contohnya, untuk pelajaran IPA tentang tumbuhan, guru bisa menyuruh anaknya membuat proyek menanam sayur di kebun sekolah. Anak akan mengamati secara langsung, mencatat pertumbuhannya, dan merawat tanaman mereka sendiri. Bukan hanya membaca dari buku saja, dia langsung mempraktekannya. Yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melainkan juga dapat dilaksanakan secara kooperatif. Maksudnya, anak belajar bekerja sama dalam berkelompok, saling membantu, bukan hanya untuk berlomba-lomba menjadi yang lebih baik. Belajar kooperatif mengembangkan tidak hanya kemampuan berpikir pada anak, tapi juga keterampilan sosial dan berorganisasi anak. Anak berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah secara bersama, menghindari kompetisi yang tidak sehat seperti parenting yang justru bisa memicu cara-cara tidak sehat dari orang tua. Contohnya, saat membuat majalah dinding tentang budaya daerah, anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang menulis, menggambar, mencari informasi, dan menghiasnya. Mereka belajar bahwa hasil yang terbaik itu dapat. Kelima, pembelajaran yang diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar terus-menerus. Maksudnya, pembelajaran harus menumbuhkan rasa ingin tahu dan kebiasaan belajar terus-menerus yang tidak berhenti dan tidak terputus saat di sekolah saja. Belajar tidak terbatas di ruang kelas formal ataupun dari guru dan buku saja. Yang penting adalah bagaimana anak mengelola informasi menjadi bermakna dan bermanfaat. Anak harus menjadi individu yang tidak pernah puas dalam berkreasi dan bereksplorasi, terus mencari kebenaran, dan prinsip ini berlaku juga untuk guru-guru. Jika tidak bisa mendorong anak belajar terus-menerus, jika guru itu sendiri tidak mempraktekkannya atau melakukannya. Contohnya,
Guru mengajak anak-anak untuk membuat proyek, yaitu mengenal profesi. Anak mewawancarai berbagai profesi di lingkungannya, menulis laporan dan mempresentasikannya. Soal yang ketujuh, mengapa guru dan orang tua berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi anak usia sekolah dasar? Mengapa hal tersebut penting? Kolaborasi antara guru dan orang tua adalah fondasi yang utama untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan menyenangkan bagi anak usia sekolah dasar. Sinergi yang baik dari kedua belah pihak menciptakan lingkungan belajar yang terpadu dan konsisten untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Peran guru yang pertama itu sebagai fasilitator. Guru merancang proses pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan sesuai dengan dunia anak, misalnya dengan menggunakan metode bermain seperti blok warna atau mencipta permainan kartu untuk mengajarkan konsep matematika sehingga anak tidak hanya hafal tapi juga benar-benar memahaminya dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, guru sebagai motivator. Guru memberikan dorongan dan semangat untuk membangun kepercayaan diri anak. Contohnya dengan memuji usaha dan ketekunan anak dalam mengerjakan suatu soal, bukan semata-mata hasil akhirnya benar saja. Hal ini mengajarkan anak untuk tidak takut mencoba dan belajar mencoba dari kesalahan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing karakter. Guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial di sekolah. Ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi diskusi tentang pentingnya kerjasama dalam berkelompok serta menjadi teladan langsung melalui sikap dan perilaku yang baik setiap hari di sekolah. Peran orang tua yang pertama itu sebagai pendukung. Orang tua menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk belajar serta memberikan dukungan emosional, contohnya dengan menyediakan sudut belajar yang tenang dan nyaman, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak tentang pengalamannya di sekolah. Yang kedua, orang tua sebagai panutan. Orang tua adalah panutan yang pertama bagi anak dalam hal nilai, etika, dan kebiasaan sehari-hari. Kegiatan seperti membaca buku bersama, menunjukkan sikap toleransi, dan membiasakan ritual keagamaan seperti berdoa merupakan bentuk nyata dari peran ini. Yang ketiga, orang tua sebagai partner komunikasi. Orang tua perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan proaktif dengan guru. Kehadiran dalam pertemuan orang tua dan guru, serta diskusi rutin untuk mengetahui perkembangan anak dan kebutuhan anak adalah contoh konkret untuk memastikan keselarasan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Soal ke-8. Gambarkan sikap dan tanggapan Anda ketika melihat kenyataan adanya sejumlah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal apa yang dapat Anda lakukan dalam membantu hal tersebut? Dalam menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar, sikap dan tindakan yang kita ambil sangat menentukan. Kunci utamanya adalah pendekatan yang penuh empati, kesabaran, dan dukungan, dengan sepenuhnya menghindari sikap menyalahkan atau membanding-bandingkan anak dengan yang lain. Sikap dan tanggapannya yang pertama yaitu utamakan empati. Pahami bahwa kesulitan belajar adalah sebuah tantangan, bukan suatu kegagalan atau kelemahan karakter anak. Yang kedua, bersikap sabar dan tidak menghakimi. Hindari kritik yang menjatuhkan. Kesabaran akan membangun rasa aman dan percaya diri pada anak. Yang ketiga, fokus pada proses dan usaha. Menghargai setiap usaha dan kemajuan kecil yang dicapai oleh anak, bukan semata-mata hanya hasil akhirnya saja. Ini akan memotivasi anak untuk terus berjuang. Lalu, hargai keunikan masing-masing anak. Setiap anak adalah individu yang unik. Terima mereka apa adanya dan hindari membandingkannya dengan anak lain, karena hal itu hanya akan merusak harga diri mereka. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi akar masalahnya. Cari tahu dengan tepat di mana letak kesulitan anak dan apakah dalam memahami konsep, konsentrasi, dan atau mengingat informasi. Yang kedua, terapkan metode belajar yang tepat. Kenali gaya belajar anak, apakah dari visual, auditory, atau
dinestetik, dan sesuaikan materi serta cara mengajar agar lebih mudah dipahami anak. Yang ketiga, manfaatkan media belajar yang variatif. Gunakan alat bantu seperti video edukasi, permainan, atau gambar untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan atau konkret. Lalu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Pastikan lingkungan belajar tenang, menyenangkan, dan bebas dari tekanan agar anak dapat berkonsentrasi dengan baik. Lalu, berikan pujian dan penguatan positif. Beri anak apresiasi setiap kemajuan yang sekecil apapun untuk membangun motivasi dan keyakinan diri bahwa ia mampu. Lalu, ajak anak terlibat aktif dalam kelas. Libatkan anak dalam diskusi atau kegiatan berkelompok untuk mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan pemahaman mereka. Lalu, jalin komunikasi dengan orang tua, antara orang tua dan guru. Bekerja sama antara orang tua dan guru dalam berbagi informasi dan menjelaskan strategi pendampingan antara di rumah dan di sekolah. Dan cari bantuan profesional jika diperlukan. Jangan ragu untuk membawa anak berkonsultasi ke psikolog atau ahli pendidikan untuk mendapatkan panduan dan strategi yang lebih mendalam. Sekian pembahasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu tutor. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.